Baik. Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Apakah yang di rumah bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Baik. Di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ke topik selanjutnya, yaitu terkait dengan interferensi. Kita udah ngomongin tentang cara terjadinya interferensi, bahwa sebetulnya itu merupakan fenomena superposisi gelombang. Perlu di ini kali ya, tes. Oke. Superposisi gelombang atau karena ini ya, atau ditaruh aja kali ya. Oke, bisa dengar suara saya? Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Kayaknya ditaruh aja kali ya, daripada gerak-gerak nanti ini apa namanya. Nah ini salah satu apa interferensi, salah satunya bisa juga kayak gini ya, karena ada apa namanya input masuk sini, input sini, terus mic-nya jalan dan lain sebagainya. Jadi kalau di apa namanya interferensi gelombang cahaya, nanti kita akan melihat peristiwa pola-pola triangular yang dihasilkan oleh dua jenis, yaitu akibat adanya celah pada dari lapisan titik atau film. Di optik ini sudah sering digunakan. Kalau misalnya Anda ini berkacamata, maka kacamata positif negatif yang digunakan itu biasanya ada positif di sini. Jadi seperti di filter dan sebagainya, itu salah satu upaya untuk supaya apa namanya hal yang polarisasi yang kita kemarin itu terpenuhi. Ini kan kata cahayanya misalnya dari lampu masuk ke sini. Kita sebagai penerima menggunakan mata, gitu ya, menerima lensa atau menerima informasi cahaya dari yang sudah terfilter, gitu ya. Tapi kalau misalnya di sini ada ini, ya, ada pola, maka yang masuk itu dengan intensitas yang lebih lemah. Sedangkan misalnya dia ini, sisanya dia itu terpantul, ya, sisanya itu dia terbuang atau terpantul. Nah, pada saat dia terbuang dan terpantul, kadang di permukaan ini kacamata kayak ada warna pelanginya. Nah, kalau ada warna pelangi seperti itu, artinya ada penguraian warna putih dari lampu ke sini. Akibat adanya lapisan kecil tersebut, maka dia menjadi terbuai. Nah, itu salah satu contoh dari interferensi akibat lapisan kecil. Karena seperti kalau misalnya kita lihat hadis, sisi atau sisi, maka di bawahnya itu adalah pelangi, itu juga dari interferensi. Pelangi sendiri kalau ada misalnya melihat di mana, misalnya kalau timbul pelangi itu akibat setelah hujan, setelah hujan apa namanya awan clear, gitu ya. Clear itu apa? Menjauh, tapi masih ada hujan yang menghasilkan pelangi di alam. Atau misalnya ada pelangi di air terjun, itu juga jadi salah satu peristiwa penguraian warna. Tidak lain merupakan manifestasi dari interferensi. Nah, yang melandasi dari fenomena interferensi itu sendiri adalah superposisi, ya, superposisi gelombang, di mana gelombang yang kita tinjau ini adalah gelombang cahaya. Dan ini saya ini kan, kalau di cahaya maka kita mengenal atau sudah tahu
bahwa satu berkas gelombang cahaya itu di di komposisinya tuh ada dua, yaitu ada medan listrik sama medan magnet. Ya, satu cahaya itu berarti terdiri dari medan magnet dan juga medan listrik. Dengan kecepatan medannya itu di vakum atau di udara itu sekitar sini. Ya. Oh, vakum sekali maka dia tepat 3,8. Kalau di udara ya agak lebih rendah tapi ordernya masih 10,8. Jadi ini ada di 2,99 cm. Kalau cahaya misalnya merangkak di padanan, itulah yang kita gunakan untuk deteksi menggunakan PCR, menggunakan metal detektor dan lain sebagainya. Itu kecepatan berangkatnya tidak sampai 10. Misalnya lebih cepat daripada gelombang bumi. Kalau gelombang bumi itu sekitar 3.000 kali bahkan yang paling kalau fraksi itu tidak sampai ya 10.000 gitu ya. Tapi bandingkan dengan 10 kali itu 10 kali kan jauh lebih cepat. Makanya gelombang cahaya seharusnya dia bisa dirandaskan di padatan. Kecepatannya memang tidak seperti ini. Ini nilai ini didapat kalau misalnya kita lakukan percobaan misalnya di kondisi vakum, di ruang vakum atau yang di udara. Kalau di udara itu sebetulnya dia tidak di dalam vakumnya karena dia tekanannya kan seperti itu. Kalau vakum itu kan artinya sudah tekanannya rendah, ya. Sehingga kalau kondisi keinginan itu rendah, maka keinginan kan seperti itu. Kalau kita di ruang ini kan kita di standar dan ada 23 tekanan satu atmosfer dan ternyata kalau vakum itu di ruang itu kan tidak ada udara tapi vakum artinya tekanan udara di sana itu sangat kecil sehingga mengakibatkan molekul udara itu ya jauh begitu. Walaupun sebetulnya molekul H2 itu sebetulnya ada, namun dengan konsentrasi yang lebih rendah karena tekanannya yang rendah sekali. Nah, dalam kondisi itu maka kecepatan lambatnya. Nah, kemudian karena cahaya itu punya sifat EM, maka dia mematuhi hukum Maxwell, ya. Jadi ada komponen E, B, E sama ada komponen medan listrik, komponen medan magnet dan lain sebagainya. Kita udah belajar ini yang disebut sebagai persamaan gelombang, ini yang disebut sebagai fungsi gelombang. Yang sering kali Anda pelajari di SMA itu yang bawah fungsi gelombang ini. Dan bentuknya seperti ini sudah kita pelajari juga di gelombang mekanik. Tapi perbedaannya adalah N0 di gelombang mekanik kan tidak ada. Kalau di kali kita belajarnya ini, kan enggak? Jadi kalau ini tali gitu ya, ini kan begini kan. Nah ini kan apa namanya simpangan dari tali gitu ya, diterjemahkan sebagai fungsi Y. Kalau gelombang bunyi suara diterjemahkannya itu sebagai pressure, sebagai tekanan udara yang sampai ke telinga Anda. Atau getaran dari udara itu sendiri kan ada dua jenis. Ada kita bisa memodelkan gelombang bunyi itu sebagai tekanan yang merambah atau sebagai pergerakan dari udara yang membawa suara tersebut. Nah kalau di gelombang EM cahaya, dia itu disebutkan sebagai medan dan magnet. Ya, jadi dia itu harus dua ini, ya. Karena sifatnya ini tadi E sama B-nya itu saling terkapel, ya kayak gini. Dan sifatnya transversal. Karena osilasi EB-nya dengan arah rambatnya itu tegak lurus. Jadi kalau ilustrasinya ini di kanan, tapi osilasi E-nya naik turun. Yang ini
depan belakang. Ya, tapi merangkaknya ke kanan. Itu kalau transversal seperti ini. Jadi sama seperti gelombang kali, kalau gelombang kali kan naik turun merangkaknya ke kanan. Nah, ini bersama. Dan ketika Anda di geografi seperti ini, hati-hati jangan itu dijadikan sebagai sebuah sesuatu hal yang aktif, karena bayangan dari ini, bayangan apa namanya kenyataan di alam ini yang polarisasi dari medan listrik dan medan seperti ini itu multi, gitu. Jadi nggak hanya tunggal seperti ini. Jadi multi, jadi ada yang kalau ini kalau kita lihat dari komponennya berarti dia 0 derajat. Tapi kalau dari cahaya matahari maupun lampu dia ada yang 1 derajat, ada yang 45 derajat, 30 derajat, macam-macam. Ya, jadi yang dihasilkan dari ini. Nah, oleh karena itu makanya ada namanya polarisator sama analisator supaya kita bisa mengarahkan tidak ada pengurangan. Itunya kenapa kemarin belajar itu adalah supaya bisa dimanfaatkan. Misi Pak. Ya. Itu tadi maaf, ini kalau Bapak di jauh dari dekat meja tuh suaranya nggak begitu kedengeran. Oh ya. Mudah. Udah kalau gitu saya bawa aja kali ya. Kayak gini. Ya. Cuman biar nggak interferensi gimana ya caranya? Gini aja gitu. Kalau kemarin sih saya bawa-bawa kayak gini ya. Pak, tengah spionnya matiin aja ya, betul ya. Oh iya. Karena Anda kan dengar ya. Nah, dia nggak feedback. Oh, gini kedengeran? Iya Pak, kedengeran. Halo? Ya, sudah Pak. Gininya mati ya. Halo, yang di rumah bisa dengar? Bisa Pak. Enggak ya? Oh, itunya mati ya? Hah? Halo. Oh, gitu. Itu berarti ya. Kan bisa dengar ya suara saya ya. Ini berarti buat teman-teman yang ada di rumah ya. Tapi tadi recording in progress katanya ya. Stop share. Oh, oke. Oke, kalau gitu ini kita lanjutkan aja. Nah, jadi ilustrasi seperti ini jangan dianggap bahwa gelombang EM itu hanya punya satu jenis polarisasi saja, enggak. Karena yang dihasilkan dari sumber cahaya itu dia multipolarisasi, tapi nanti ketika kita nanti akan gunakan, kita bisa rekayasa itu sedemikian rupa sehingga kita punya intensitas yang tepat dan orientasi yang tepat, seperti itu. Persamaan gelombang EM itu sendiri yaitu tadi ada E, B sama arah penjalarannya itu saling tegak lurus, laju rambat gelombangnya itu. Nah ini kalau misalnya Anda hitung berapa kecepatan gelombang EM di material, kalau di material atau di bahan, setidaknya secara umum dia itu adalah kecepatan gelombang cahaya adalah sama dengan 1 per akar epsilon mu, di mana epsilon itu adalah permitivitas dari bahan. Kalau mu itu adalah permeabilitas magnetik dari bahan. Kalau misalnya ini adalah epsilon 0 dan mu 0, maka nanti jadi kecepatan cahaya atau kecepatan gelombang EM di vakum yang nilainya segini. Nah, hubungan amplitudo antara medan listrik dan medan magnet adalah yang ini, hubungannya linear ya. Tapi untuk beberapa kasus memang dia punya sifat histeresis yang kemarin itu ditunjukkan bahwa hubungannya walaupun linear tapi perilakunya ketika kita perbesar sesuatu nanti dia tidak mengikuti kurva yang sebelumnya dan lain sebagainya. Tapi secara umum dia ini adalah E sama dengan CB ya, seperti ini. Nah, kemudian ya ini yang salah satu yang penting juga untuk teman-teman di FTI bahwa gelombang elektromagnetik itu punya spektrum.
yang bisa nanti Anda gunakan untuk macam-macam, ya. Kalau untuk komunikasi, telekomunikasi dia biasanya di radio. Kalau untuk scanning dan lain sebagainya untuk melihat komposisi atau melihat digunakan sebagai alat pendeteksi dan lain sebagainya, dia ini di ranah cahaya tampak, ya, mulai dari inframerah sampai ultraviolet. Tapi yang biasanya kita gunakan untuk mata itu yang range perbatasan di sini, ya. Kemudian untuk yang lain itu dalam ranah X-ray, gamma ray ini digunakan untuk medical, untuk pengobatan, treatment dan lain sebagainya. Nah, tentu saja ini juga ininya komparatornya itu pembanding. Jadi di sini ada ukuran dari panjang gelombang EM, ya. Jadi kalau misalnya frekuensinya 1 MHz, panjang gelombangnya sekian. Kalau frekuensinya 1 GHz, maka panjang gelombangnya sekian. Kalau misalnya 1 THz sekian, 1 peta sekian, 1 EHZ sekian, 1 ZHZ sekian. Nah, itu pembandingnya, ya, 1 mikrometer, 1 milimeter, 1 meter itu sebanding dengan ini. Sebanding dengan misalnya ini lapangan bola, ya, lapangan American football. Kalau ini adalah tinggi dari manusia normal, sekitar ya, ordernya sih meter, ya. Ordernya meter, mulai dari 1 meter sampai 2 meter. Kemudian semakin kecil, sampai misalnya ukuran virus. Ukuran virus itu adalah 10⁻⁷ meter, ya. Jadi lebih kurang dari 1 mikro, ya, itu ukuran virus. Kemudian molekul air dan lain sebagainya ukurannya ini segini, gitu ya. Jadi comparable atau sebanding dengan ukuran dari panjang gelombang cahaya, panjang gelombang EM yang kita gunakan untuk aplikasi ini. Nah, tentu saja ketika panjang gelombang EM itu sebanding dengan sel kita misalnya, nah itu bisa merusak. Makanya untuk gelombang cahaya atau EM yang punya frekuensi sangat tinggi itu punya efek yang namanya ionisasi, merusak, gitu ya. Jadi misalnya kita kulit ini dibentuk oleh atom karbon, nah itu nanti atom karbonnya itu nanti menjadi kurang elektron dan lain sebagainya sehingga rusak dan lain sebagainya, atau terbakar dan lain sebagainya. Nah, ini faktor pointing, yaitu sebuah variabel yang menyatakan arah penjalaran dan juga hubungan energinya. Kemudian kita kemarin sudah mengakhiri dengan hukum Malus yang menyatakan tentang penurunan intensitas setelah dia itu masuk analisator dan polarisator. Nah, sekarang kita akan ke sini, ya, ke interferensi. Interferensi sendiri kemarin sudah diinikan bahwa nanti kita akan menggunakannya sebagai bagian dari memahami ini fenomena cahaya yang akan nanti kita gunakan untuk alat-alat yang kita gunakan di prodi teknik pangan maupun di bioenergi, ya. Karena nanti mungkin Anda akan menggunakan salah satu alat untuk mendeteksi suatu bahan yang basisnya itu adalah interferometer, ya, yang kalau disebut sebagai alat interferometri. Nah, saya udah coba browsing di ini, udah coba browsing di internet. Ini kita pindahin aja dulu, ya. Nah, ini interferometri merupakan suatu teknik di mana menggunakan prinsip interferensi cahaya untuk kita dapatkan informasi tentang sampel yang kita uji itu. Jadi ada sampel, kita lakukan interferometri, nanti dari situ kita dapatkan sifat-sifat atau properties dari material tersebut, ya. Jadi makanya penting untuk belajar interferensi. Salah satunya adalah kalau kita lakukan interferensi dari spektrum cahaya yang nanti keluar, nanti kita bisa tahu, oh, bahan ini punya
sifat mekanik dan sifat optik seperti A, B, C, D dan lain sebagainya. Artinya Anda bisa tahu kualitas material itu dari citra interferometernya dari situ. Nah, kalau Anda lihat di artikel Wikipedia ini, Anda bisa lihat langsung ke aplikasinya. Di aplikasi di bawah, nah ini, misalnya kayak gini. Ini adalah image atau citra dari sel Nepenthes Cassiana yang diukur menggunakan scanning wide interferometry. Ya. Jadi kalau Anda misalnya mau melihat substrat tertentu yang nanti Anda gunakan untuk bahan pangan atau untuk bahan energi terbarukan, maka kalau prinsipnya menggunakan interferometry, maka itu adalah alat yang menggunakan prinsip interferensi cahaya. Ya. Jadi makanya penting untuk ini supaya Anda tahu, oh, alat ini kerjanya menggunakan itu. Jadi jangan sampai salah pada saat nanti Anda ini, walaupun nanti Anda ada SOP-nya, ada guideline-nya untuk menggunakan alat itu, tapi Anda paham, oh cara kerja alatnya begini. Sehingga kalau ada citra seperti ini, kemudian misalnya ada ada bayangan yang blur atau ada sesuatu hal yang di luar kebiasaan, nah itu dicek dulu sebelum menyatakan bahwa oh ada sesuatu di sini. Misalnya gini, kalau misalnya Anda itu punya satu bahan makanan yang dibilang kualitasnya baik, tapi setelah di interferometri didapatkan misalnya ada warna yang berbeda atau ada bentuk yang aneh, nah itu bisa digunakan atau bisa disimpulkan bahwa ada sesuatu hal yang abnormal di situ. Nah, tapi sebelum Anda nyatakan itu abnormal, Anda cek dulu apakah interferometernya itu berfungsi dengan baik. Makanya Anda harus tahu, paham tentang bagaimana cara interferometer itu bekerja dan lain sebagainya. Ya, itu salah satu contoh. Atau kalau misalnya Anda ini ke teknik pangan, ini ada buku Food Physics, cara-cara untuk mengukur physical properties, ya. Nah, di sini ada di subbabnya ini ada banyak jenisnya. Jadi untuk untuk mengetahui kualitas dari air yang digunakan misalnya, atau menghitung atau mengukur massa dan densitas dari suatu bahan pangan misalnya. Kemudian nah ini ukuran partikel dan lain sebagainya, karena sekarang kata orang kesehatan kalau kita misalnya bikin satu makanan atau tepung yang ukurannya nano itu akan lebih gampang diserap sama tubuh katanya. Saya kurang tahu, mungkin nanti Anda bisa belajar lebih baik tentang hal ini. Sehingga untuk tahu bahwa ukuran dari tepung itu sudah sesuai, nanti kan Anda bisa deteksi dengan alat-alat ini misalnya. Atau misalnya koreologiko berarti elastisitas, ya, kekenyalan dari bahan pangan maupun yang lain sebagainya. Ini misalnya interfacial itu artinya bidang batas, ya, misalnya air dengan tepung, minyak dengan air, apalagi asam dengan protein dan lain sebagainya. Kemudian permeabilitas dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti bisa diketahui nanti electrical properties, magnetic properties. Nah, itu. Jadi paramagnetik, ferromagnetik dan juga diamagnetik nanti ada di sini. Walaupun kita kemarin tidak membahas terlalu dalam, ya, tapi setidaknya ada hal-hal tertentu yang nanti bisa Anda cari di sini. Misalnya resonansi, prinsip resonansi di gelombang mekanik atau di gelombang cahaya, sama di resonansi rangkaian arus listrik bolak-balik, prinsipnya bisa digunakan untuk misalnya NMR dan lain sebagainya. Oke, ini sebagai pengetahuan saja kenapa Anda harus belajar interferometri. Oke, kemarin kita udah sampai sini. Untuk materi interferometrinya sendiri, bahwa sesungguhnya kalau superposisi gelombang itu menjadi dasar dari fenomena interferensi dan difraksi. Jadi pekan ini sama pekan depan
diffraksi interferensi, kita tuh sebetulnya mempelajari, memperluas atau memperdalam apa yang sudah kita pelajari di superposisi gelombang. Nah, kalau di gelombang mekanik yang lalu kita belajar tentang nada. Misalnya nada yang dihasilkan dari gitar, nada yang dihasilkan dari suling, itu kan dari gelombang berdiri. Gelombang berdiri itu adalah salah satu manifestasi dari superposisi gelombang, ya. Superposisi gelombang yang tentu saja dia itu konstruktif, ya. Nah, selain itu juga ada yang namanya interferensi destruktif, yaitu penjumlahan gelombang yang justru menghasilkan resultan nol. Nah, kalau di cahaya ini relatif mudah. Kalau terang dia konstruktif, ya. Kalau gelap dia destruktif, ya. Kalau polanya ini sangat terang, maka dia itu konstruktif. Kalau gelap, maka menjadi destruktif. Nah, di sini persamaan utamanya adalah yang ini sebetulnya. Ya, persamaan utamanya itu adalah kalau kita berbicara tentang dua buah gelombang, maka kita bisa memodelkan atau kita bisa menyatakan gelombang tersebut sebagai fungsi gelombang 1, fungsi gelombang 2. Kita jumlahkan seperti ini. Kemudian dari tabel matematik atau dari aturan trigonometri kita dapatkan kalau persamaan sinus A ditambah sinus B didapatkan seperti ini kan. Nah, kita nanti akan punya faktor amplitudo yang baru, yaitu faktor amplitudo 2Y0 cos V per 2. Nah, inilah yang nanti akan menentukan apakah hasil penjumlahan gelombang itu positif, saling menguatkan, konstruktif, atau justru saling melemahkan, menjadi hilang, destruktif, seperti itu. Nah, karena kita ngomongin interferensi cahaya, maka nanti frekuensi gelombang yang akan kita gunakan itu terbatas. Mulai dari sini 4 kali 10 pangkat 14 Hz sampai 7,9 kali 10 pangkat 14. Lihat range-nya. 10 pangkat 14, 10 pangkat 14. Ya. Jadi ini dalam order petahertz ya. Coba kita verifikasi. Ini dalam order ini nih. Ya, dalam order petahertz ya, PHZ. Nah, tapi lihat ininya di depannya. Untuk cahaya merah yang bisa dilihat oleh mata, karena ingat ada inframerah yang tidak bisa kita lihat. Yang bisa lihat mungkin binatang, seperti kelelawar, seperti lumba-lumba dan lain sebagainya. Ada inframerah yang bisa dia lihat, tapi kita nggak bisa. Nah, kalau manusia, range-nya itu kalau merah itu adalah 750 nanometer atau 4,0, atau di yang lain itu 3,9 gitu ya. Tapi dibulatkan jadi 4. Itu sampai 7,9 atau 8 ya. Jadi range-nya ini sebetulnya pendek ya. Pendek. Dari 4 ke 7,9. Tapi signifikansinya adalah kita bisa membedakan antara warna merah sampai ke warna ungu. Ya, inilah range nanti cahaya yang nanti akan kita gunakan. Kalau putih artinya seluruh warna ini ada. Cahaya putih itu sebetulnya merupakan akumulasi dari warna-warna ini. Ya, jadi kalau misalnya ini ya, kalau misalnya seluruh frekuensi dari cahaya tampak ini muncul, maka nanti resultannya akan menghasilkan warna putih. Seperti itu. Nah, sehingga nanti kalau misalnya di soal, kadang kita nanti akan menggunakan cahaya yang warnanya tunggal biasanya. Kalau di soal ujian biasanya warnanya tunggal. Tapi kalau di penerapan sehari-hari kita akan lihat fenomena pelangi dan lain sebagainya itu. Nah, kalau nanti Anda kaitkan misalnya dengan interferometri, bagaimana tadi ya citra dari suatu substrat, nah itu dilihat dari pola-polanya ini, dilihat dari pola-pola terang atau warna-warna yang muncul itu tadi, kayak yang ini.
Ya, kalau Anda misalnya mau mengaitkan ini dengan dengan penerapan yang ini, mana tadi? Interferometri. Nah, yang ini misalnya, ya, ya ini tuh hasil dari ini, hasil dari apa namanya, hasil dari interferensi yang nanti akhirnya ada pola-pola terang, apa namanya, terang gelap, kemudian nanti disatukan untuk seluruh frekuensi warna, ya, sehingga nanti didapatkan image seperti ini. Ya, nanti didapatkan image seperti ini. Jadi ini tuh adalah hasil akhir. Tapi hasil sebelum kita dapatkan citra seperti ini, kita nanti akan mendapatkan pola yang ini, seperti ini. Ya, kita nanti akan dapat pola yang terang gelap seperti ini, baru nanti disatukan. Ya, jadi menjembatani antara apa yang nanti kita pelajari dengan yang nanti biasanya nanti Anda dapatkan, itu ada teknik pemrosesan citranya namanya. Jadi dari pola yang seperti ini menjadi ini, ya, menjadi mana? Menjadi ini, itu nanti ada teknik processing datanya. Tapi mungkin kalau untuk fisika dasar nggak dikasih tahu gimana caranya. Tapi setidaknya Anda tahu prinsip dasar kerja dari alat interferometri itu bagaimana. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Yang di rumah? Oh ya, saya mau dengar pertanyaan dari rumah. Gimana caranya kalau speakernya mati ya? Halo? Oke. Di rumah, apa namanya, yang nonton dari rumah, apakah ada pertanyaan? Atau ada pertanyaan? Belum, Mbak. Sepertinya, Pak. Oh ya, silakan. Ada pertanyaan dari rumah? Oke, kalau tidak ada, maka saya ke skemanya ya. Nah, skema yang nanti akan kita pelajari di interferensi cahaya di fisika dasar, itu kayak gini. Ada dua buah celah, menghasilkan dua sumber cahaya. Dua sumber cahaya ini saling bergabung, sehingga menghasilkan pola terang gelap. Gitu. Ya. Jadi nanti ada minimal ada dua buah celah. Ini ada layar, di mana bayangan itu nanti ditangkap. Ini ada penghalang. Penghalang itu nanti ada dua buah celah. Nah, dua buah celah inilah yang nanti akan menghasilkan dua gelombang cahaya yang saling berinterferensi. Gitu, ya. Karena tadi lihat ya, prinsipnya itu kan dari superposisi gelombang. Artinya kita butuh dua buah gelombang untuk digabungkan. Nah, oleh karena itu, yang ini kan, kita butuh gelombang satu, gelombang dua. Nah, gelombang satu, gelombang dua itu berasal dari celah. Ya, dari celah ini minimal dua buah lubang celah, karena kalau celahnya diperbanyak menjadi 3, 10, 1000, 1.000.000, maka pola interferensinya nanti juga akan berbeda gitu, akan dihasilkan. Jadi kalau hanya satu celah, interferensi tidak muncul. Kalau hanya satu celah, interferensi tidak muncul, jadi dia harus dua celah. Nanti di minggu depan, ketika belajar difraksi, justru kehadiran satu celah, apabila syarat lebar celah dengan panjang gelombang cahayanya itu sesuai, maka nanti dia muncul pola difraksi. Tapi kalau untuk interferensi, minimal dia butuh dua celah. Karena ini gelombang satu, sumber dari gelombang satu, ini sumber gelombang dua, gitu loh. Ya, karena kita butuh dua gelombang, gitu ya. Nah, kenapa sekarang bisa dua gelombang?
menghasilkan pola terang gelap? Jawabannya ini adalah akibat adanya ini. Lihat, persamaan fungsi gelombang yang ini, yang kiri sama yang kanan bedanya di mana? Sudut fase. Sudut fase ini disebabkan oleh apa? Karena kehadiran dua celah itu, maka dua fase ini munculnya dari mana? Gitu kan? Karena kalau di superposisi gelombang di yang lalu, si sudut fase itu udah langsung dikasih sudut fasenya sekian lah, gitu ya. Nah, kalau sekarang kita lihat dari ininya, dari fisikanya. Fisikanya itu ternyata berasal dari perbedaan jarak yang ditempuh antara satu gelombang dengan gelombang yang lain. Ya. Jadi ini dari gelombang satu, ini dari gelombang dua. Lihat, gelombang dua punya jarak tempuh yang lebih panjang. Ya. Punya jarak tempuh yang lebih panjang dibandingkan yang gelombang pertama. Nah, kalau misalnya fasenya sama, berarti beda fasenya 0 kan? Makanya ketika nanti dijumlahkan menghasilkan interferensi konstruktif. Nah, kalau misalnya ini fasenya sama, misalnya ini satu kali panjang gelombang. Nah, 2 kali panjang gelombang, 3 kali panjang gelombang, 4 kali panjang gelombang, selama dia itu satu fase, konstruktif lah dia gitu. Makanya nanti pola pengulangan 1 panjang gelombang, 2 panjang gelombang, 3 panjang gelombang, ini makanya ada di pengali bilangan bulat M. Seperti itu. Ya. Ini kalau satu fase. Tapi kalau misalnya berbeda fase seperti ini, ya, yang satu bentuknya kayak gini, gelombang yang satu. Gelombang yang kedua bentuknya ternyata gini. Pada saat dia 0, ya, pada saat dia 0 ini 0. Pada saat dia naik positif, ini negatif. Berarti terjadi pembalikan fase ya. 180 derajat ya. Ya, 180 derajat ya. Makanya ini menghasilkan interferensi destruktif. Menghasilkan pola gelap. Sehingga karena dia itu adalah sama dengan setengah panjang gelombang, karena satu panjang gelombang itu kan puncak sama lembah. Sedangkan ini hanya setengahnya. Ya kan? Makanya nanti ada pengali seperti ini. Makanya kalau untuk interferensi destruktif, maka ada faktor pengali M plus setengah. Dengan M-nya ini adalah bilangan bulat. Ya. Nah, ini yang menyebabkan perbedaan jarak tempuh inilah yang menyebabkan makanya ada fase ini. Ya. Kenapa ada ini? Karena gelombang yang satu punya jarak tempuh yang lebih panjang daripada yang gelombang satunya lagi, dan panjangnya itu sebanding dengan 1 kali panjang gelombang atau setengah. Kalau 1 maka menghasilkan konstruktif, kalau setengah maka menghasilkan itu interferensi destruktif. Nah, kalau di fenomena yang ini, ya, ini ada kehadiran 2 celah, punya jarak pisah tertentu D. Gelombang 1 menempuh jarak R1 di titik P, di tempat kita nanti akan lihat bayangannya di mana. Nah, di titik P juga dia menerima gelombang dari sumber kedua. Tapi lihat panjang mana? R1 sama R2. R2 kan? Nah, berarti ada ini nih, delta, ada beda. Nah, si beda inilah yang menyebabkan tadi fasenya itu. Makanya nanti kita dapatkan persamaan ini. Makanya dari sini nanti kita akan dapatkan persamaan interferensi konstruktif yang ini, persamaan interferensi Young. Itu berasal dari ini, berasal dari sini. Nih, berasal dari sudut fase ini yang sebanding dengan ini. Sebanding dengan beda jarak yang ditempuh sama R1 sama R2. Nah, sudut-sudut yang lain ini geometri saja, ya. Jadi di titik P terhadap permukaan standar yang ini itu punya sudut theta, punya tinggi Y, punya jarak diagonal R, gitu ya. Itu jadi konstruktif geometri saja. Yang nanti kita gunakan untuk mempermudah perumusan, gitu, untuk memudah perumusan. Tapi di sini fisikanya itu adalah pola terang atau gelap yang terjadi di sini akibat adanya beda ini.
Jadi si fasenya ini muncul karena ada ini. Nah, kalau ini misalnya satu panjang gelombang, maka konstruktif. Kalau ini setengah panjang gelombang, dia destruktif. Makanya nanti hukumnya menjadi seperti ini, atau aturannya menjadi seperti ini. Kalau untuk interferensi dua celah atau interferensi yang nama lainnya seperti ini, maka nanti untuk konstruktif dia itu adalah D sin theta M lambda. Sedangkan kalau untuk yang destruktif dia itu adalah D sin theta M ditambah setengah dari lambda. Ya. Jadi penurunan dari superposisi yang di atas sampai ke persamaan yang ini, lihat ada asumsinya ini. Yang di sini. Nah, yang mana? Nah, ini nih dari sini. Ini kan lambda adalah sama dengan K dikali delta L, ya. Adalah sama dengan 2pi per lambda dikalikan ini, ya. Dikalikan delta. Delta ini adalah panjang ini. Jadi beda fase di gelombang 2 sebanding dengan ini, sebanding dengan 2pi dibagi lambda dikali dengan delta. Deltanya ini adalah beda jarak tempuh ini. Nah, sehingga kita lakukan asumsi bahwa panjang L lebih besar dari D. L ini maksudnya adalah jarak pisah antara celah dengan layar, ya. Jadi di sini D-nya ini misalnya ordernya milimeter, ya, ordernya milimeter, sedangkan L-nya ini dalam order meter misalnya, sehingga bisa diasumsikan L itu lebih besar daripada D. Kemudian D-nya itu sendiri juga lebih besar daripada panjang gelombang. Karena lihat tadi panjang gelombang dari gelombang merah, inframerah 750 nanometer, ultra ungu 380 nanometer, lebar celah dalam order milimeter, mikrometer. Besaran mana? Panjang gelombang cahaya atau lebar celah? Lebar celah kan? Kalau jarak antara celah dengan layar itu dalam order meter, ya. Sehingga asumsi ini bisa digunakan, ya. L lebih besar daripada D, L lebih besar daripada D, lebih besar daripada lambda. Nah, inilah syaratnya. Ya, ini adalah syarat untuk menghasilkan pola interferensi terang di ini, ya. Di dua celah. Kalau ini untuk pola gelap, ya. Ini untuk pola yang gelap. Nah, kalau dengan demikian, kalau misalnya kita tahu berapa sudutnya, ya, ini kan kita dapat sudut nih. Kalau dari persamaan yang ini nanti kita dapat sudut. Kalau kita tahu berapa jarak pisahnya, berarti kita tahu dong berapa ketinggiannya atau posisinya dia di layar gitu ya, Y, gitu. Nah, itu cara untuk mencarinya, tinggal melakukan rekayasa trigonometri sehingga nanti didapatkan posisi Y konstruktif adalah sama dengan bilangan bulat dikalikan panjang gelombang dikalikan dengan lebar celah dibagi dengan jarak antar dua celah. Nanti ini sama, ini persamaannya di mana M-nya ini adalah dari 0, 1, 2, 3 dan sebagainya. Ini menyatakan orde. M itu menyatakan orde terang kesekian. Kalau terang utama berarti dia orde 0. Kalau terang pertama maka ordenya 1. Kalau terang kedua maka ordenya orde 2 dan selanjutnya. Ya, dan selanjutnya. Nah, sedangkan untuk yang destruktif persamaannya menjadi M plus setengah dikalikan lambda L per D, di mana M-nya itu dari orde 0 sampai 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Ya, seperti itu. Oh ya, tapi jangan salah bahwa yang namanya theta ini sebetulnya punya limitasi, punya batasan. Dia itu batasannya mulai dari 0, ya. 0 berarti untuk yang terang utama, misalnya kalau M-nya ini sama dengan 0, maka tetanya 0 ya. Maka dia di tengah. Terang utamanya itu di tengah, terang utamanya di tengah. Dan theta ini paling besar berapa? 50 derajat. Ya. Jadi dia tidak bisa sampai misalnya lebih dari 90 derajat, nggak bisa karena dia batasannya lihat
Ya, tetanya ini dari sini sampai ke sini kan? Sampai di atas banget gitu, ya. Jadi dia juga punya batasan. Yang artinya bahwa M-nya juga nanti juga terbatas. Ya, ini nanti visualisasinya. Visualisasinya nanti kalau misalnya kita punya dua celah seperti ini, maka nanti di bagian tengah ini akan terang. Ini yang disebut sebagai orde utama dari terang. Di sampingnya ini adalah orde gelap utama. Yang ini orde gelap yang 0. Ini orde terang yang 0. Baru di sini orde 1 yang terang. Ini orde gelap 1. Orde gelap 1. Ini orde terang 2, orde terang 2, orde gelap 2, orde gelap 2. Ya. Nah, salah satu visualisasi untuk ini, selain menggunakan seperti itu, kadang kita juga menggambar di ujian itu seperti ini. Ini misalnya theta, ini 0. Ya. Jadi ini 0 derajat misalnya. Nah, ini pola terangnya seperti ini. Ya, seperti ini. Ini jadi untuk M sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian nanti ada yang begini. Ya, ini M1, ini M2, ini M3, ini M4. Ini untuk yang orde terang. Terang, yang ini intensitas. Nah, sedangkan yang ini yang bawah itu yang gelapnya. Ya, ini M0, ini M1, M2, M3. Ini yang gelap. Ya. Jadi visualisasinya selain dia itu menggunakan seperti ini, ada pola terang gelap seperti ini, dia juga bisa divisualisasikan kayak gini. Nah, tentu saja kalau mau lengkap yang sebelah sumbu Y-nya juga ada ya. Karena ini kan atas bawah. Ini kan 0 di sini. Ini Y positif, ini Y negatif. Jadi kalau mau gambarnya lebih bagus, maka yang di sini juga mengikuti simetri dengan yang ini. Ya, seperti itu. Ya, ini penjelasannya kenapa dia itu intensitas cahayanya itu dari sini. Ya, ini kan dari gelombang 1, gelombang 2 ditotalkan di apa itu namanya, diformulasikan sehingga nanti intensitasnya itu adalah seperti ini. Sehingga nanti didapatkan pola apa itu namanya, pola interferensi dari dua celah menjadi seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya itu adalah interferensi dari film tipis. Tapi sebelum itu apa ada pertanyaan? Silakan. Jam berapa sekarang? Oh. Ya, silakan. Ada pertanyaan dulu? Ya. Makanannya tuh jadi ada kayak celah-celah kayak gitu sehingga jadi superposisi atau dari alat? Di alatnya. Jadi di alatnya. Jadi itu ada nanti cahaya, ada cahaya. Alatnya itu ada suatu alat di mana nanti cahaya nanti dimasukin dari arah 1 sama arah 2. Interferensi yang dihasilkan dari pemantulan bahan makanan itu nanti jadi pola terang gelap nanti diolah lagi sama mesin. Jadi itu tadi kayak misalnya tadi yang sel itu tadi, citra dari sel itu tadi. Jadi si celahnya itu bukan dari si makanannya, tapi dari nanti ada cahaya 1 dari orientasinya gini, cahaya 2 dari sini gitu misalnya kayak gitu. Ya, jadi intinya kita butuh 2 ini. Tapi memang ada beberapa, mungkin nanti ada juga beberapa teknik interferometri yang sistemnya mungkin scanning dan lain sebagainya. Jadi kalau scanning itu kan berarti dia udah pakai sumber cahayanya nggak cuma 2, tapi ada banyak gitu. Kayak misalnya CT scan dan lain sebagainya kan muter.
Nah, itu lebih canggih lagi. Itu pakai teknik namanya tomogram. Sayangnya di sini sebetulnya apa ya? Menarik juga untuk dipelajari, cuman sayangnya dia terlalu advance ya, jadinya mungkin nggak terlalu diajarkan di sini, karena kalau di sini yang paling sederhana adalah yang interferensi itu tadi. Jadinya seperti itu. Tapi mungkin ada juga ada alat tertentu yang misalnya dia butuh 2 sampel, sumber cahayanya 1. Jadi dia nanti menggabungkan gambar-gambar dari hasil pemantulan dua jenis makanan itu. Misalnya bahan yang satu kan misalnya udah dibikin kayak sampel gitu di kanan, satunya lagi di kiri. Nah, mungkin itu tekniknya ada lagi seperti itu. Tapi kalau untuk yang tadi gimana nanti kita punya citra interferometri, biasanya sumber cahayanya 2, sampelnya 1. Ya, sama-sama. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Nah, yang ini sebetulnya adalah pengayaan. Karena interferensi film tipis walaupun di FTI mungkin banyak nanti digunakan, tapi tidak masuk dari bahan pembelajaran kita, atau tidak masuk bahan ujian lah praktisnya gitu ya. Tapi ini sebetulnya penting karena nanti Anda kan berkaitan dengan misalnya coating, pelapis, pelindung dan lain sebagainya. Nah, itu penting untuk dipelajari untuk melihat misalnya deteksi kualitas dari coatingnya dan lain sebagainya. Tapi ini pengayaan sih sebetulnya, karena nanti seharusnya setelah belajar interferensi 2 celah, kita harusnya nanti belajar langsung ke mana? SAP-nya mana? Ini interferensi 2 celah, 3 celah, N celah. Oh, lapisan tipis ada kita. Berarti masuk ya? Oke. Bagus lah. Soalnya kalau yang 2B setahu saya nggak ada ya. Kalau yang 2B, oh ada juga interferensi film tipis ada. Oh ya, berarti harus diajarkan. Kirain ini nggak diajarkan. Oke lah, berarti nanti kita ajarkan. Oke, kita istirahat dulu ya 5 menit. Yes, oke, kita pause dulu. Ya, oke, kita lanjutkan kuliahnya. Tadi kita lihat bagaimana interferensi konstruktif dan destruktif itu dihasilkan dari 2 buah celah, ya. Dihasilkan dari 2 buah celah dari satu sumber cahaya yang sama. Jadi cahayanya sama, tapi karena kehadiran 2 celah, dia mengakibatkan salah satu gelombang itu traveling dengan jarak tempuh yang berbeda, ya. Lebih panjang yang satunya. Nah, perbedaan jarak tempuh itulah yang nanti akan menghasilkan beda fase dari 2 buah gelombang yang bersuperposisi. Kemudian nanti muncul pola terang gelap kalau misalnya syarat satu panjang gelombang atau setengah panjang gelombangnya itu tercapai. Ya, kalau misalnya satu panjang gelombang syaratnya itu terpenuhi, maka dia konstruktif menjadi terang. Kemudian kalau misalnya dia justru hanya setengah panjang gelombang, maka dia menjadi destruktif. Nah, yang mungkin menarik adalah kalau misalnya jaraknya itu tidak satu panjang gelombang atau setengah panjang gelombang, maka apakah superposisi juga tetap terjadi? Ya, terjadi. Ya, terjadi. Cuman memang intensitasnya tidak seterang yang konstruktif, tidak segelap yang destruktif. Gitu. Jadi polanya, ya, yang ini kan sebetulnya di tengah-tengah sini ini sebetulnya ada, tapi tidak sejelas, ya, tidak sejelas yang ini, tidak sejelas yang destruktif sekali sama yang konstruktif sekali. Tapi kan peralihannya ini kan ada. Zona abu-abunya itu sebetulnya ada yang dia itu misalnya melibatkan 3/4 panjang gelombang atau 1/4 panjang gelombang. Kalau 1/4 panjang gelombang lebih dekat ke ini, lebih dekat ke gelap. 3/4 panjang gelombang lebih dekat ke terang. Makanya kita hanya melihat dari pola terang dan gelap saja. Jadi zona peralihan tidak kita perhatikan. Namun tentu saja zona peralihan itu
menarik pada saat kita lihat pola interferensi yang warna-warni kayak INSAR seperti ini. Ya, kayak ini misalnya. Ini kan kalau terang gelap di warna-warni itu kan berarti dari inframerah sampai ungu ya. Karena batasnya kan 2 itu ya. Tapi kita bisa melihat ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru dan lain sebagainya. Karena ini ada di peralihan itu, ada di peralihan antara satu panjang gelombang dengan setengah panjang gelombang untuk yang warna-warni seperti ini. Nah, ini menarik karena ini nanti akan digunakan misalnya untuk melihat bagaimana perubahan pada misalnya permukaan bumi dan lain sebagainya itu dihasilkan dari itu. Karena ada apa namanya? Ada gelombang yang ditangkap saat deformasi itu terjadi sama yang sebelum. Makanya bisa kita ketahuan pergerakan tanah sebelum dan sesudah bergerak itu bisa dilihat dari pola interferensinya seperti itu. Atau misalnya dari selnya ini misalnya aktif gitu ya. Nah, itu kita bisa tahu bahwa dia ini aktif atau enggak dari pola interferensi yang terjadi. Misalnya kalau menghasilkan seperti ini maka nanti bisa ditunjukkan bahwa si sel itu misalnya dia bergerak atau apa gimana dan sebagainya. Ya, jadi kalau di fisika dasar memang kita hanya melihat yang kontras-kontrasnya aja. Terang gelap. Zona peralihannya nggak begitu diperhatikan. Mungkin nanti kalau udah di tingkat 2, tingkat 3 dan lain sebagainya Anda pakai alat yang udah canggih-canggih, nah itu mungkin di zona peralihan itu nanti dilihat. Karena mungkin satu bahan dengan bahan yang lainnya, intensitas dari cahaya di peralihan itu justru mungkin lebih menarik dan lain sebagainya. Mungkin ya, saya hanya ini aja, menerka aja. Nah, ini adalah yang model paling sederhana. Kalau belajar tentang superposisi menghasilkan konstruktif destruktif, yang paling sederhana ya dari 2 celah ini. Tapi ada lagi satu model yang juga menarik, yaitu film tipis. Film tipis itu fenomena yang misalnya kita lihat sehari-hari misalnya di busa sabun, atau misalnya di gelembung udara, atau misalnya Anda lihat pola pelangi di sebuah lubang yang berlumpur misalnya. Kalau misalnya di Jalan Raya Jatinangor ada lubangnya itu diisi sama lumpurnya udah bercampur dengan minyak, kotoran, ada cahaya, Anda lihat ada pola-pola pelangi seperti itu. Nah, itu interferensi dari film tipis atau dari kacamata. Kalau lihat dari sudut tertentu Anda lihat namanya kayak kacamata Anda gitu ya, bisa kelihatan ada itunya. Itu interferensi film tipis. Ya. Nah, kenapa ada interferensi jenis ini? Kenapa ada penguraian warna seperti ini? Karena ada 2 buah gelombang yang berinteraksi. Nih, ya dari sini. Jadi seperti yang tadi ditanyakan, jadi di titik ini seakan-akan menjadi sebuah gelombang baru, padahal dia itu berasal dari pemantulan dari sini. Jadi misalnya ada udara, ada minyak atau lapisan tipis, ini ada air misalnya. Maka lapisan tipis minyak inilah yang nanti akan menghasilkan sumber gelombang baru yang nanti saling berinterferensi antara gelombang yang terpantul dari udara dengan minyak dan gelombang yang lain yang berasal dari pemantulan minyak terhadap lapisan yang di bawahnya. Misalnya air gitu. Atau kaca misalnya, pelapis dengan kaca misalnya, itu juga bisa terjadi. Ya. Sehingga nanti pada saat kita perhatikan menggunakan mata kita, ternyata ada pola pelangi atau ada pola terang gelap. Seperti itu. Nah, kalau di sini syaratnya tidak setengah panjang gelombang dan 1 panjang gelombang, tapi syaratnya agak lebih ribet ya. Syaratnya agak lebih ribet, di mana dia itu justru melibatkan 1/4 panjang gelombang. Justru melibatkan 1/4 panjang gelombang, dan karena dia itu lapisan tipis, maka kebergantungan terhadap sudutnya itu bisa kita abaikan. Jadi kalau di sebelumnya kita kan ada sin theta, ya. Ada sin theta sama dengan M dikalikan lambda dan lain sebagainya gitu ya. Justru si faktor sin theta di sini untuk lapisan tipis dia nggak ada.
Dan ininya terbalik. Kalau di interferensi yang atau di interferensi dua celah, yang ada pengali M plus setengah itu kan di interferensi destruktif ya, yang saling menghilangkan. Justru ini yang ada muncul di konstruktif. Sedangkan yang pengali bilangan bulat biasa itu adanya di destruktif. Nah, kenapa ini muncul? Nah, bisa kita lihat di slide sebelumnya. Ya. Misalnya, fase berkas gelombang datang adalah V, ya. Jadi ada gelombang datang, kemudian di bidang batas ini dia terpantul. Nah, kalau terpantul ini kan berarti dia ada pembalikan fase ya. Ada pembalikan fase. Kemudian jadi yang gelombang satu ini sendiri dia udah punya fase tertentu, misalnya V gitu ya. Kemudian gelombang yang kedua itu muncul dari gelombang yang tadinya masuk di dalam lapisan tipis, kemudian dia terpantul, kemudian terbiaskan gitu. Nah, artinya dia juga udah punya V yang berbeda dengan yang satu. Nah, ketika gelombang ini, gelombang satu, gelombang dua dengan V-nya masing-masing disuperposisikan, ya dia tetap mematuhi ini, mematuhi penjumlahan gelombang yang ini, ya, mematuhi penjumlahan gelombang yang 2Y0 cos V ini tetap sama. Tapi di sini perbedaannya adalah di gelombang yang X positifnya ini sudah punya V1, yang di gelombang 2 punya V2. Jadi di sini nanti 2Y0 cos V per 2-nya di sini nanti melibatkan penjumlahan V1 dengan V2. Bedanya itu aja. Atau beda fase antara V1 dengan V2. Gitu. Bedanya di situ. Nah, sehingga dengan demikian kalau kita lihat ke ini apa namanya sinyal tipis ya, maka nanti ya apa namanya beda fasenya ini ya berkaitan tetap sama yang namanya berapa panjang gelombang dan lain sebagainya. Tapi sekarang maksimumnya itu harus mematuhi aturan ini karena tadi ya kalau misalnya optika geometrinya itu kita uraikan. Kalau diuraikan nanti kita akan dapatkan syarat ini. Nah, syarat ini nanti akan menghasilkan ini. Menghasilkan persamaan ini. Jadi sama urutan berpikirnya, urutan perumusannya sama seperti ini. Dari syarat yang ini ya, dari syarat yang ini ya. Dari syarat fase yang ini nanti akan kita dapatkan persamaan interferensi konstruktif dan destruktif untuk dua celah. Nah, di lapisan tipis itu juga sama, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, ya, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi sehingga nanti kita akan dapatkan persamaan ini. Jadi persamaan ini asalnya tetap dari superposisi gelombang 1, gelombang 2. Nah ini, misalnya dari sini, jalan sinar merah yang terpantul itu V1-nya adalah P, jadi dia 180 derajat, ya. Dan dia itu apa namanya menjalar dari medium yang kurang rapat misalnya udara ke yang rapat minyak misalnya. Nah, kemudian dari ini ya, dari medium 2 ke medium 3 dan lain sebagainya dia menghasilkan apa ini namanya sudut fase V gitu. Nah, karena yang ini udah 180 derajat sedangkan yang ini adalah V bergantung kepada indeks bias dari apa ini namanya lapisan yang ketiga, maka nanti syarat untuk terjadinya interferensi konstruktif adalah menjadi seperti ini yang bawah, sedangkan yang destruktifnya ini yang atas, ya. Sehingga nanti contoh ini bisa kita lihat untuk minyak yang ada di atas air atau misalnya minyak di atas konkrit itu beton, kemudian ada lagi non-reflecting coating on glass, jadi apa pelapis pada kaca dan lain sebagainya. Nah ini ininya, ini adalah syarat untuk terjadinya interferensi konstruktif dan destruktif. Nah ininya apa namanya untuk penerapan itu tidak hanya sekedar yang planar-planar saja, bisa juga seperti ini ada kaca. Ada udara kaca. Nah ini lihat pola terang gelap yang terjadi di sini misalnya. Ya. Nah ini pola terang gelap yang terjadi di sini. Ini gimana? Kalau misalnya saya punya kaca seperti ini, ada yang miring, ada yang datar, dan di sini ada sisipan udaranya. Nah itu juga bisa dihitung. Bisa dicari berapa ininya.
apa namanya pola-pola terang gelapnya. Atau misalnya dari ini kontak lens, ya lensa kontak, kontak lens seperti ini bentuknya nanti, atau misalnya ini adalah lensa cembung, ya cembung planar, ini bawahnya cembung, sebelah sininya planar. Nah ini pola interferensi lapisan tipisnya nanti seperti ini. Ini ada terang maksimum di tengah, kemudian ini gelap utama, yang ini yang melingkari ini, kemudian ini terang satu. Lihat, ini ada gradasi warna ya. Ini ada gradasi warna, sorry. Ada gradasi warna ya, dari ultra ungu ke merah, kemudian gelap, kemudian ultra ungu ke merah, gelap, kayak gitu ya. Jadi itu pola interferensinya nanti seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Silakan. Yang di rumah juga silakan. Kalau ada pertanyaan. Sebelum kita lanjut ke celah-celah yang banyak. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke interferensi celah banyak ya. Celah banyak itu dihitung dari 3, 4, 5 sampai nanti ribuan ya. Sampai nanti ribuan. Nah, ini yang disebut nanti beberapa alat itu nanti menggunakan yang namanya diffraction grating atau namanya kisi difraksi ya. Atau kisi difraksi. Kisi difraksi itu pada dasarnya adalah barisan celah ya, yang nanti akan menghasilkan pola interferensi dan juga difraksi. Nah, dari kisi difraksi ini sekarang akan kita lihat bagaimana interferensinya yang terjadi dulu. Baru nanti pekan depan dari kisi difraksi kita lihat bagaimana pola difraksinya. Kalau di sini kita lihat dulu yang interferensinya dulu. Nah, kalau misalnya sumbernya itu ada lebih dari 2, maka superposisi tetap bisa terjadi. Ya. Kalau misalnya superposisi itu, nah kalau misalnya sumber gelombang itu ada 3, maka setiap gelombang, misalnya ini gelombang misalnya ini celah 1, celah 2, celah 3, maka nanti bisa saya gambar menjadi fasor ya. Ingat waktu apa namanya belajar tegangan bolak-balik, kita udah belajar fasor. Jadi kalau misalnya saya punya Y1, Y2, Y3 sama dengan A sinus KX min omega T, A sinus KX min omega T ditambah 30 derajat. Kemudian yang gelombang ketiga adalah sinus KX min omega T ditambah 45 derajat misalnya. Ya. Misalnya saya punya gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, maka kalau di diagram fase saya nanti punya ini. Kalau di diagram fasor nanti saya punya gelombang 1 yang ini. Ya, saya punya yang ini. Karena apa? Fasenya 0 ya. Fase tambahannya 0. Betul? Maka dia kayak gini. Kemudian nanti ada gelombang yang kedua. Gelombang yang kedua itu kalau ditulis secara, kalau digambarkan secara terpisah, belum digabung nih. Jadi ini terpisah ini. Ini terpisahnya kalau ini gini. Ini ya. Ya, kayak gini. Kemudian yang ketiga ini menjadi begini. Ya. Menjadi gini. Ya. Ini kalau dipisah. Nah, kalau misalnya ini digabungkan, kalau ini digabungkan maka dari sini nih Y1,
Ini Y2. Ini Y3. Makanya nanti resultannya yang ini. YR. Ini Y3, ini Y2. Ngerti? Ngerti? Ini Y1, sudut fasenya 0. Jadi yang ini saja. Kemudian ini 30 derajat menjadi yang ini. Yang ini 45 menjadi yang ini. Yang ini kalau misalnya terpisah. Kalau misalnya Y1, Y2, Y3 saya satukan menjadi seperti ini. Ini Y1 tambah Y2 tambah Y3. Nanti resultannya adalah yang ini. Resultannya adalah yang ini. Ya. Nah, begitu pula dengan yang ini. Ya, makanya apa itu namanya kalau misalnya tadi interferensinya misalnya 2 celah, yang maksimum itu kan ini ditambah ini ya, sehingga resultannya yang ini kan ya, ini ditambah ini, berarti kan resultannya yang ini kan konstruktif ya, bener nggak? Bener kan? Tapi kalau misalnya ini ditambah ini, resultannya apa? 0. Makanya untuk interferensi 2 celah, kondisinya hanya ada 2. Terang atau gelap. Ini terang. Ini gelap. Ya. Nah, kalau 3, maka ada kayak gini. Ini gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Ya. Berarti nanti untuk 3 celah, maka kondisinya bisa seperti ini. Kondisinya bisa seperti ini, 1 tambah 1 tambah 1, sehingga dia menjadi kayak gini. Ya. Ada lagi seperti ini, terus seperti ini. Ini kalau ini YR-nya sama dengan 3 kali Y. Kalau ini 0. YR sama dengan 0. Nah, kalau begini, kalau misalnya begini, YR-nya berapa? Y. Makanya kalau untuk celahnya lebih dari 2, maka nanti di tengah-tengah ini akan muncul yang namanya terang sekunder. Ada terang yang kecil sekunder, tambahan. Karena ini, kalau untuk kondisi 3 celah, kalau sepase dia jadi 3Y. Kalau dia itu saling ini 0, ini 60 derajat, ini 60 derajat, 0. Ya. Ini yang satu 0 derajat, ini 0 derajat, ini 181. Berarti ada peralihan ya. Di tengah-tengahnya ini nanti akan ada terang sekunder. Ya. Nanti di tengah-tengahnya itu ada terang sekunder. Kalau di 2 celah nggak bisa. Kalau di 2 celah, dia itu saling menguatkan atau melemahkan. Ya, either dia itu melemahkan atau saling menguatkan atau melemahkan. Memang ada sih kondisi peralihan tadi yang seperti saya bilang, misalnya begini. Untuk 2 celah, kondisi peralihan seperti ini bisa ada terjadi, tapi tidak lebih dominan dari ini. Ini sangat mendominasi gitu. Ya, sangat mendominasi. Atau kayak begini, ini kayak gini, ini kemudian kayak gini, berarti nanti resultannya gini. Ada, tapi ini kan lebih kecil efeknya daripada yang gelap. Gitu. Makanya kalau untuk 2 celah kita hanya melihat terang dan gelap dari sini, superposisi yang searah sama yang superposisi yang tidak searah, gitu ya. Nah, kalau di 3 celah, maka komposisinya nanti bisa ada yang peralihan seperti ini, ada yang nanti saling menguatkan seperti ini, ada yang membuat 0 seperti ini, dan ada yang sekunder seperti ini. Nah,
Nah ini, kayak gini nanti polanya. Kalau untuk 3 celah saling menguatkan, jadi resultanya menjadi 3 kalinya, paling terang. Kemudian ada lagi yang nanti peralihan seperti ini, yang ini destruktif, yang ini sekunder, ya, yang ini sekunder. Nah sehingga nanti kalau untuk interferensi celah banyak, perbedaannya itu adalah nanti di tengah-tengah pola interferensi atau terang utama, nanti akan ada, nah ini anak-anaknya gitu ya. Nih lihat. Nih, jadi ini kalau dia ini double slit, kalau celahnya itu hanya ada 2, maka hanya ada pola terang gelap, terang gelap, terang gelap. Kalau di apa ini namanya? Kalau di kisi, ya, atau di apa namanya? Ada sebuah benda yang lubangnya itu ada lebih dari 2, maka nanti di tengah-tengahnya ada terang sekunder. Jadi bedanya itu. Ya. Nah ini kalau untuk 5, kalau ini untuk 5 ini. Ini adalah gambar yang dihasilkan kalau misalnya kita punya celahnya itu ada 5. Ya. Kalau misal celahnya itu ada 5, maka nanti polanya ada seperti ini. Kalau misalnya ini, ya. Oke, ini saya hapus dulu. Kalau misalnya celahnya 2, dia terang gelap, terang gelap, terang gelap, terang gelap. Kalau celahnya ada 3, ini kalau misalnya kalau N celah sama dengan 3, maka pola terang gelap utamanya ada sama dengan pola terang utamanya 2 celah, tapi di sini muncul sekunder. Muncul sekunder 1. Muncul sekunder 1. Muncul sekunder 1. Muncul sekunder 1. Sehingga nanti di sini ada gelap, ini saya gambarnya simplistik aja ya. Harusnya gini. Ini ada gelap, ini terang sekunder. Ada gelap, ada terang sekunder. Ada gelap, ada terang sekunder. Jadi kalau misalnya saya punya N sama dengan 3 celah, ya, punya N 3 celah, maka saya akan punya 1 terang sekunder dan 2 gelap, ya, di antara terang utama, ya. Jadi terang utama kita dapatkan dari interferensi minimal 2. Kalau celahnya sudah 3, berarti nanti di antara 2 terang utama ada terang sekunder minimal 1. Dan di antaranya ini ada gelapnya. Jadi polanya tuh gini. Ini terang utama, ini gelap, sekunder, gini. Ini terang utama, terang sekunder, ini gelap. Ya. Ini untuk 3 celah. Nah, sedangkan untuk mengetahui berapa sudut terang utama sama persamaannya menggunakan yang ini. Ya, persamaannya tetap menggunakan yang ini. Untuk menghitung yang utamanya dari celah 3, celah 4, celah 5, celah 1000. Terang utamanya tetap menggunakan yang ini. Yang gelapnya yang ini. Gitu. Tetap sama. Tapi kalau udah 3 celah, di tengah-tengah ini ada sekunder. Nilainya 1. Nah sehingga kalau yang misalnya N-nya ini ada 5, kayak contohnya yang ini. Coba kita hitung berapa ada berapa terang sekunder di antara yang primer? 3 ya. Gelapnya ada berapa? Di antara 2? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Jadi aturannya kalau 3 celah, 1 terang sekunder, 2 gelap, maka kalau 5 celah, kita nanti punya berapa terang sekunder? 3, ini 4.
Ya, jadi terang sekundernya itu tinggal dikurangi aja dari 2 gitu ya. Ya, jadi dari situ. Ini, nah jadi kalau misalnya saya punya 7 celah, 7 lubang, maka terang sekundernya ada 5, gelapnya ada 6. Ya, perbedaannya di situ. Ya, perbedaan antara interferensi 2 celah sama interferensi celah banyak adalah kehadiran terang-terang sekunder di antara 2 terang utama. Jadi bedanya di situ. Nah nanti ininya, nah ini untuk contoh-contoh yang lain. Ini untuk ya, jadi ini untuk misalnya interferensi yang 2 celah hanya ada terang utama sama gelap. Kemudian kalau 3 dia menjadi seperti ini, 4 menjadi seperti ini, ya, 10 menjadi seperti ini, 5 jadi ini. Nah, pekan depan kita nanti akan belajar difraksi karena nanti yang namanya pola terang utama interferensi nanti akan dikendalikan, akan diredam sama yang namanya pola difraksi. Makanya ini ada di sini ya, garis biru di sini. Ini adalah terang utama yang berasal dari difraksi. Karena nanti difraksi juga muncul di 2 celah, juga muncul di 3 celah. Yang nanti akan membatasi ini. Yang nanti akan membatasi pola terang gelap yang terjadi akibat interferensi. Nah, itu nanti untuk pekan depan. Oke, ini light as a wave. Ini aja. Penjelasan dari buku Halliday Resnick saja ini. Nah, sehingga nanti pekan depan kita akan akan membahas tentang difraksi sama interferensi, ya, difraksi sama interferensi. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Ya. Yang mana? Yang ini? N2 ini adalah ini. Ini lapisan tipisnya. Karena kalau yang di Halliday, lapisan tipisnya itu modelnya itu adalah dari udara ke lapisan tipis ke udara. Makanya dia pakai ini N2. Jadi N2 itu adalah indeks bias. Apa namanya? Ya, indeks bias. Ya, indeks bias. Kenapa? Kalau nggak ke udara satunya, berarti nggak usah punya indeks bias. Gimana? Kan itu udara terus lapisan tipis itu udara. Itu kan ada indeks biasnya. Kalau misalkan udara, lapisan terus air misalkan itu nggak usah pakai. Itu berarti kita punya N1, punya N2. Kayak yang ini. Kayak contoh yang ini. Karena biasanya kalau udara N-nya itu 1. Kadang kita nggak perlu perhitungkannya itu. Nah, tapi kalau misalnya dia itu kayak ini, nih kayak gini, makanya ini dianggap N2, ini N3 gitu, atau ini N1, N2, tergantung buku yang dipakai. Dia pakainya apa? Kalau di Halliday Resnick tadi kan dia dipakainya ini N2 ya. N1-nya tuh udara, tapi 1 gitu. Nah, N2-nya yang ini, yang minyak ini. Kalau misalnya di bawah ini adalah air, misalnya lumpur atau padatan, maka dia jadi N3. Gitu. Nah, tapi harus dilihat ya, lihat. N2 dengan N3 besaran mana? Kalau ini lebih besar daripada N2, apa yang terjadi? Ya, ke bawah ya. Ini apa namanya, interferensi film tipis akan hanya berhasil kalau misalnya lapisan yang ada di bawahnya punya indeks bias yang lebih kecil. Sehingga seluruh energi di sini terpantulkan di permukaan yang ini. Kalau misalnya di sini adalah indeks biasnya adalah 1,6 atau 1,5, maka ada yang diradiasikan ke bawah.
maka tidak terjadi interferensi pada lapisan tipis. Nah, ini terjadi interferensi di lapisan tipis karena ada pantulan di sini. Karena kalau tidak ada pantulan ya udah selesai gitu. Selesai. Dan di sini akan menjadi sebuah titik di mana nanti ada seakan-akan menjadi gelombang baru yang ke atas ini gitu. Nah, nanti kalau yang atau kalau di FTI Teknik Pangan dan Bioenergi Anda nanti belajar belajar gelombang teknik nggak ya? Karena kalau di teknik fisika itu belajar. Nah, itu nanti belajar tentang bagaimana ada yang namanya prinsip Huygens, di mana semua titik di permukaan barang yang dikenakan oleh gelombang itu nanti akan bertindak sebagai cahaya atau sumber cahaya baru. Gitu. Nah, itu menarik lagi. Oke, yang di rumah silakan kalau ada pertanyaan. Misi Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Yang kencang. Ini materi tentang interferensi ini menarik ya. Cuman kalau ini kaitannya misalnya dengan partikel seperti elektron ya, itu kan yang pernah saya baca itu bahwa dia punya sifat dualisme partikel gelombang. Nah, itu apakah eksperimen seperti eksperimen celah ganda itu dibahas juga dalam materi? Oh iya, nanti dibahas di pekan ke-14 saat belajar gelombang elektron. Itu nanti kita lihat bahwa ternyata elektron bisa menghasilkan pola terang gelap. Nanti akan pelajari nanti di pekan ke-14. Kalau sekarang kita belajarnya sumber cahaya dari gelombang EM cahaya dulu. Karena nanti yang menarik adalah kalau misalnya suatu saat teman-teman punya kesempatan untuk pakai itu mikroskop elektron, sumber cahayanya itu bukan cahaya ini, bukan, tapi dari elektron yang dipercepat. Nanti muncul fenomena optik seperti interferensi, difraksi muncul. Ya. Karena misalnya elektronnya itu diberi energi sangat besar sehingga dia bisa punya panjang gelombang tertentu. Nah, nanti dia bisa mencirikan ini, bisa mencirikan apa itu namanya material menjadi lebih baik. Nah, kalau dari pertanyaan Anda itu dari sini nih, elektron mikroskop aja misalnya. Elektron mikroskop image. Nah, ini. Ya, dari sini. Jadi untuk melihat bagaimana virus, bakteri yang kecil-kecil itu kalau pakai cahaya tampak, kita kan terkendala dengan yang paling pendek apa tadi? Yang paling pendek inframerah atau ultraviolet? Ultraviolet kan? Dia hanya sampai 380 nanometer. Besar virus lebih kecil apa lebih besar dari ini? Kecil. Makanya kita tidak bisa menggunakan sinar tampak. Pakai ungu nggak bisa. Kita harus punya suatu cahaya yang panjang gelombangnya mirip-mirip dengan virus. Nah, di sini nih. Ya, virus ini kan di ranah ultraviolet yang nggak bisa kita lihat pakai mata. Makanya dia bukan pakai cahaya tampak, tapi pakai elektron. Elektronnya diberi energi sehingga nanti dia punya energi yang sebanding dengan panjang gelombang 1 kali 10 pangkat -7 meter. Nah, sehingga nanti ukuran apa itu dari virus itu bisa kelihatan, atau bakteri lah. Kalau misalnya virus mendeteksi ukuran virus itu susah, yang minimal bakteri aja dulu. Ya, minimal bakteri ukurannya kayak gimana. Nah, ini bisa dilihat dari elektron mikroskop. Ya, model-model kayak gini. Ya. Misalnya kayak gini. Nah, ini kalau yang punya fobia, punten-punten ya. Nah, atau enggak yang ini Anda pengen lihat bagaimana muka dari nyamuk, muka dari lalat lebih detail. Nah, ini pakai elektron mikroskop. Bukan pakai mikroskop biasa ya. Seperti itu. Dan jangan salah, ini cahaya yang muncul di sini bukan cahaya, bukan warna alami dari kulitnya dia, bukan. Ini hasil dari scanning.
dari interferensi dan ini. Jadi makanya warna-warna ini tuh sebetulnya bukan mencirikan warna yang sebenarnya, tapi hasil dari pemrosesan gambar. Ya. Hasil dari pemrosesan gambar. Nah, kalau misalnya nanti Anda diminta untuk mendeteksi kualitas bahan pangan menggunakan elektron mikroskop, nah inilah resolusi yang nanti didapatkan. Ya, jadi jangan sampai Anda misalnya seperti pepatah mau bunuh serangga tapi pakai bom gitu. Jadi harus tepat gitu ya. Harus tepat. Jadi bergantung kepada sampelnya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Anda yang berkaitan dengan fenomena optik dari elektron nanti dibahas di pekan ke-14. Kalau sekarang kita ngebahasnya di gelombang EM dulu, penggunaan dari gelombang EM. Oke, silakan, ada pertanyaan lagi? Nah ini nih, kalau mau tahu di buku Food Physics, ini ada optical properties, nanti bisa dilihat di sini ya, tentang bagaimana pencitraan warna, kemudian bagaimana alat optik bisa digunakan untuk mencirikan satu bahan dengan bahan lain, dari warna, dari intensitas dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa dilihat di sini acoustical properties, radioactivity dan lain sebagainya. Oke, silakan. Ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan saja ya kuliahnya. Ini saya stop share dulu. Kita stop recordingnya.